اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, pada maghrib kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di mana pada malam hari ini kita akan menjelaskan ucapan dari beliau terkait dengan ketaatan hanya dalam perkara yang baik saja. Dan ini masih ada kaitannya dengan ketaatan kepada waliul amr, kepada penguasa dan pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana yang dimaklumi dari akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah, bahwa mereka mendengar dan taat kepada pemimpin mereka, kepada penguasa dan siapa yang menjadi pimpinan mereka di sebuah negeri. Nah, dan itu berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau kembali menekankan, kata Imam Al-Barbahari, wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, la ta'ata, tidak ada ketaatan, li basyarin, kepada seorang manusia, fi ma'siyatillahi azza wa jalla, dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada ketaatan kepada seorang manusia siapapun dia kalau dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Nah, dan ini sebagai pengecualian dari kewajiban mentaati waliul amr. Dikecualikan apabila waliul amr, pemimpin atau penguasa kaum muslimin, memerintah kepada maksiat, maka tidak wajib untuk mentaati mereka di dalam hal tersebut. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak dalam semua hal, tidak dalam semua perkara. Akan tetapi mereka ditaati hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, bukan dalam perkara maksiat. Sehingga kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka mereka tidak boleh untuk ditaati karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dalil-dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilatus Shahihah. Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga datang dalam riwayat Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Nah, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha. Mendengar dan taat itu wajib atas setiap muslim, atas seorang muslim kepada penguasanya, fima ahabba wa kariha, baik dalam hal yang dia sukai atau yang dia tidak sukai, ma lam ya'mur bimaksiatin, selama penguasa itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Fa idza amara bimaksiatin, kalau penguasa memerintahkan kepada maksiat, fala sam'a wala ta'at, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, makanya dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan akan perkara ini. Dan juga pernah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus pasukan untuk berperang, kemudian Nabi tunjuk siapa yang menjadi amir mereka, yang menjadi pimpinan mereka. Ini pimpinan dalam perjalanan safar. Maka tatkala mereka sudah berjalan di suatu perjalanan, maka pimpinan safar mereka ketika itu berkata kepada mereka, ini sahabat-sahabatnya, ijma'u haqaban, kumpulkan kayu bakar. Kata pimpinannya ini, falamma jama'uhu qala auqiduhu, ketika sudah dikumpulkan kayu bakar, maka pimpinan mereka berkata, nyalakan kayu bakar tersebut. Ya, nyalakan dia. Maka tatkala mereka sudah nyalakan, ya, maka sudah timbul api yang besar. Maka pimpinannya berkata, udkhulu finnar, masuklah kalian ke dalam api itu. Kenapa dia berkata begitu? Dia mengatakan, alaisa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu isma'u wa ati'u, bukankah Rasulullah bersabda, dengar dan taatlah kalian? Sekarang aku suruh masuk kalian masuk ke dalam api. Ayo masuk. Karena Nabi bersabda, dengar dan taatlah kepada pemimpin. Dan aku sekarang adalah pemimpin. Maka sebagian sahabat ketika itu berkata, nahnu ma ata'na ar-rasula illa firaran minan nar. Ya, kami tidaklah mentaati Rasul kecuali karena ingin menghindar dari api neraka. Fa kaifa naqduhulu fiha, maka bagaimana bisa kami akan masuk ke dalam api tersebut? Ya. Famtana'u minad dukhuli fiha, maka mereka pun tidak mau untuk masuk ke dalam api tersebut. Maka tatkala hal itu sampai kepada Nabi, maka Nabi pun bersabda, ama innahum law dakhaluha lam yakhruju minha. Ketahuilah, andaikan mereka masuk ke dalam api itu, kata Nabi, niscaya mereka tidak akan bisa keluar darinya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Iya. Maka ini dalil-dalil sekali lagi menunjukkan bahwa ketaatan kepada penguasa, ya, itu disyaratkan dengan dua syarat. Ketaatan kepada penguasa itu disyaratkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, antakuna fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf saja, dalam perkara-perkara yang baik, baik itu dalam agama atau dalam keduniaan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu syarat pertama. Dan syarat yang kedua, ayyakuna fima yastati'ul abdu, ya, seorang menjalankan perintah dari penguasanya sesuai dengan kemampuannya. Itu syarat yang kedua. Oleh karenanya kalau dia tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan perintahnya. Ya, dia lakukan dan dia taati penguasanya sesuai dengan kemampuannya. Makanya Nabi SAW bersabda kepada orang yang membaiat beliau, ya,
untuk setia dengan beliau, mendengar dan taat kepada beliau, dan disebutkan di situ fi mastata'ta, dan itu kamu lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Nah, haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam baiat untuk mendengar dan taat fi mastata'a, dalam perkara yang dimampukan olehnya, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Konteks haditsnya, kunna nubayi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'ta. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat. Beliau bersabda kepada kami, fi mastata'ta, dan itu kamu lakukan semampumu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan fi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ya, bahkan disebutkan bahwa ada seorang wanita dari mereka yang membaiat Nabi berkata, "Lallahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih merahmati kami daripada diri kami sendiri. Nah, dan itu setelah mereka membaiat Nabi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka, para sahabiat perempuan, fi mastata'tunna, dan itu kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, demikian pula itu berlaku dalam ketaatan kepada kedua orang tua. Seorang anak diwajibkan taat sama orang tuanya. Bahkan digandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Sebagaimana kita wajib bersyukur kepada Allah, kita pun wajib bersyukur kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan bapak kita. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah kalian akan dikembalikan. Nah, kemudian disebutkan, wa in jahadaka, jikalau ibu dan bapakmu memaksa kamu ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, untuk kamu berbuat kesyirikan apa yang Allah tidak turunkan ilmu tentang hal tersebut. Kalau orang tuamu memaksa berbuat syirik, fala tuti'huma, kata Allah, jangan taati kedua orang tuamu dalam hal tersebut. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah kepada kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilaih, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ini dalam surat Luqman ayat 15. Jadi disuruh taat sama orang tua, tetapi kalau orang tua memerintah kepada hal yang jelek, apalagi sampai syirik, maka tidak boleh mentaati mereka dalam hal tersebut. Ya, tetapi kita tetap berbuat baik kepada kedua ibu dan bapak kita. Sehingga makna dari mentaati waliul amr dalam perkara yang ma'ruf, dan kalau mereka memerintahkan kepada maksiat kita tidak boleh taat, bukan maknanya, bukan artinya kita mencabut ketaatan ya dari mereka 100%. Dalam artian betul-betul tidak lagi mau taat ketika pimpinannya melakukan atau menyuruh kepada maksiat. Bukan seperti itu maknanya. Dia tidak boleh taat hanya dalam perkara maksiat itu saja. Adapun dalam perkara yang lain, dari perkara yang dia perintahkan, hal-hal yang ma'ruf, tetap wajib ditaati. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari kalimat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mentaati waliul amr dan juga mentaati kedua orang tua, bukan dalam semua perkara, tetapi hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, hanya dalam perkara yang baik saja, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Nah, sementara kalau mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat dalam hal tersebut. Nah, ini para hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Ini perkara yang beliau sebutkan. Kemudian setelahnya Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan satu pembahasan lagi. Kata beliau, "Wa man kana min ahlil islami fala tashhad lahu bi amalin khairin wala syarrin fa innaka la tadri bima yuhtam aw bima yahtumullahu lahu indal maut tarju lahu rahmah wa takhafu alaihi dunubah wa ma min dambin illa walil abdi minhu taubatun." Nah, kata beliau, dan barang siapa atau siapa saja dari kalangan umat Islam, dari kalangan kaum muslimin, maka jangan kamu mempersaksikan untuknya bahwa dia pasti masuk surga atau neraka hanya dengan amalan baik yang dia kerjakan atau hanya dengan amalan buruk yang dia telah lakukan. Iya, ini dari perkara yang harus kita perhatikan. yakni apabila ada seorang muslim dia melakukan amal baik kemudian meninggal, maka tidak boleh kita pastikan bahwa dia pasti masuk surga. Sebagaimana kalau ada seorang muslim melakukan maksiat kemudian dia meninggal, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Kenapa tidak boleh? Beliau menyebutkan fa innaka la tadri bima yahtumullahu lahu indal maut. Karena kamu tidak tahu dengan cara apa Allah menutup kehidupannya ketika dia meninggal dunia. Yani jangan sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, padahal dia sebelumnya adalah orang yang banyak berbuat maksiat, tetapi di akhir kehidupannya ternyata dia sempat beramal dan dia meninggal dengan husnul khotimah. Sebaliknya juga ada mungkin orang yang kesehariannya beramal, tetapi na'udzubillah justru di penghujung hidupnya dia melakukan amalan dari amalan-amalan keburukan dan dia mati di amal keburukan tersebut, yakni ditutup dengan su'ul khotimah. Nah, sehingga bisa jadi dia masuk neraka gara-gara itu. Maka ini dari perkara yang harus kita perhatikan, yakni untuk memastikan orang masuk surga atau masuk neraka itu bukan hak manusia, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh memvonis orang, diri sendiri atau orang lain, dia pasti masuk surga, dia pasti masuk neraka. Itu tidak boleh. Iya. Kenapa? Karena itu haknya Allah untuk menentukan surga atau neraka bagi seseorang. Iya. Nah, karena kita di dunia ini ketika kita hidup kemudian kita beramal, mengerjakan amalan entah itu kebaikan atau keburukan, yang menjadi penentunya adalah akhirnya, penutupnya. Makanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Amalan-amalan itu tergantung dengan penutupnya. Iya. Nah, makanya di situ pentingnya kita menutup kehidupan kita dengan amal kebaikan, bukan dengan amal keburukan. Nah, tarjulahur rahmah wa takhafu alaihi dunubah. Yang boleh itu kalau kita mengharapkan bagi orang yang berbuat baik, yang beramal kebaikan, kita harapkan semoga dia dapat rahmat, masuk surga. Dan kita khawatir terhadap orang yang berbuat dosa, kita khawatir dengan dosa-dosanya dia bisa masuk neraka. Nah, itu yang boleh. Tetapi memastikan itu tidak boleh. Kecuali kalau ada orang-orang yang memang dipastikan masuk surga dan dipastikan masuk neraka. Ya, misalnya yang dipastikan masuk neraka seperti Fir'aun. Fir'aun disebut dalam Quran, dia mati dalam keadaan kafir. Maka kita pastikan Fir'aun
itu di dalam neraka. Raja Namrud di dalam neraka. Demikian pula beberapa tokoh-tokoh pemimpin kekafiran. Nah, itu disebutkan mereka di dalam neraka. Dan juga ada beberapa orang yang dipastikan masuk surga. Nah, seperti para nabi dan para rasul, pasti masuk surga. Nabi kita Muhammad SAW pasti masuk surga. Demikian pula 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Itu pasti masuk surga karena dijamin oleh Nabi. Demikian pula sahabat Ukasyah ibn Mihsan yang dijamin juga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cucu Nabi Hasan dan Husain yang dikatakan sebagai syabab, yakni sayyidu syababi ahlil jannah, pimpinan para pemuda penghuni surga. Demikian pula Bilal bin Rabah dijamin masuk surga. Iya, Khadijah radhiyallahu anha dijamin masuk surga. Maryam alaihassalam dijamin masuk surga. Nah, jadi ada orang-orang yang memang dipastikan masuk surga. Maka yang dipastikan, kita pastikan dia pasti masuk surga. Yang dipastikan neraka, pasti masuk neraka. Abu Lahab pasti masuk neraka. Karena apa? Disebutkan mereka, Abu Lahab itu bahkan dalam satu surat, dalam surat Al-Lahab, dia pasti masuk neraka. Nah, tetapi selain itu yang tidak disebutkan kepastian, ya, maka ya kaum muslimin yang hidup di masa sekarang ini, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kesalihannya, bagaimanapun alimnya, maka tidak boleh kita memastikan dia surga dan tidak boleh kita memastikan dia pasti neraka. Jelas ini? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Namun kita boleh berharap. Ada orang yang berbuat kebaikan, beramal baik, sering sholat, sering melakukan amal kebaikan, sering sedekah. Kita harapkan dengan amal kebaikannya, insya Allah masuk surga. Demikian pula kita khawatir kalau ada orang yang berbuat jahat, meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, kita khawatir dia masuk neraka. Tetapi memastikan tidak boleh. Sekali lagi, kenapa ikhwani fiddin? Ya, karena terkait dengan kaum muslimin, kalau dia meninggal, walaupun dia berbuat maksiat, ampunan Allah sangat luas, rahmat Allah sangat luas. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah sepanjang dia masih muslim, sepanjang dia masih beriman. Masih ada kemungkinan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah merahmatinya. Nah, ada syafaat. Bisa jadi yang tadinya dia harusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat dia masuk surga. Dengan syafaat dia masuk surga. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, terkait dengan persaksian dengan surga atau neraka, ya, ada satu dalil bahwasanya Ummul Ala, ya, ketika meninggal salah seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un, maka Ummul Ala berkata kepada jenazahnya Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi, rahmatullahi alaik Abas Sa'ib, syahadati alaika laqad ukrimakallahu. Kata Ummul Ala kepada Utsman bin Maz'un yang sudah meninggal, rahmat Allah akan diberikan kepadamu wahai Abu Sa'ib. Aku bersaksikan bahwa kamu akan dimuliakan oleh Allah. Itu kata Ummul Ala kepada jenazahnya siapa? Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Maz'un, salah seorang sahabat Nabi juga. Nah, maka mendengarkan itu Nabi bersabda kepada Ummul Ala, "Wa ma yudariki annallaha akramahu?" Wahai Ummul Ala, dari mana kau tahu bahwa dia dimuliakan oleh Allah? Dari mana kau tahu? Kata Nabi kepada Ummul Ala, qalat qultu la adri bi abi anta wa ummi ya Rasulullah faman. Aku tidak tahu
ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Kalau begitu siapa yang dimuliakan oleh Allah? Kata Ummul Ala. Jadi Nabi tegur ketika Ummul Ala merekomendasi kepada Utsman bin Maz'un, kamu pasti dirahmati Allah, ya, aku persaksikan kamu akan dimuliakan oleh Allah, kata Ummul Ala. Maka ditegur sama Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, amma huwa faqad ja'ahu wallahil yakin. Adapun dia, sahabat Utsman bin Maz'un, demi Allah telah datang kepada dia kematiannya. Wallahi inni la arju lahul khair, dan demi Allah aku sangat berharap kebaikan untuk sahabat Utsman bin Maz'un. Wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah ma yaf'alu bi. Tapi ingat, aku sendiri, kata Nabi, aku tidak tahu, demi Allah, apa yang Allah nanti perbuat terhadap diriku, aku tidak tahu. Subhanallah. Nabi berkata seperti itu kepada Ummul Ala. Maka mendengarkan itu, Ummul Ala langsung berkata, fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu. Demi Allah, aku tidak akan merekomendasi seorang pun setelah ini. Nah, aku tidak akan merekomendasi seorang pun setelah ini, kata Ummul Ala radhiyallahu taala anhu. Iya, nah, ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya seseorang tidak boleh ya memastikan orang itu pasti mendapat rahmat, pasti diampuni dosanya, pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Tidak boleh, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bukan manusia berhak untuk melakukan atau mentazkiyah seseorang. Makanya juga pernah dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah salah seorang dari Bani Israel, ya, salah seorang dari Bani Israel. Ini dua orang yang dia berteman, tapi yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Ahli ibadah ini selalu menasihati temannya yang bermaksiat ini supaya berhenti dari maksiatnya. Tetapi temannya tadi tidak berhenti, terus saja bermaksiat. Suatu hari ketika si ahli ibadah ini lewat di depan temannya yang sedang bermaksiat, maka temannya yang ahli ibadah ini berkata, wallahi la aghfira lakallah. Kata si ahli ibadah ini, demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Dia berkata seperti itu, demi Allah kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Ini kan ucapannya ucapan yang tidak selayaknya dia ucapkan begitu, karena sudah mendahului Allah. Dari mana dia tahu Allah tidak akan mengampuni orang tersebut? Dan dengan ucapan orang itu Allah murka dengan si ahli ibadah ini, sampai disebutkan fa ahbata amalal abid. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahala amalan si ahli ibadah, dan Allah menerima taubat si ahli maksiat tadi. Amalannya si ahli ibadah dihapuskan gara-gara ucapannya tadi, mendahului Allah. Tidak boleh berkata seperti itu. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang-orang yang paling berhati-hati merekomendasi diri, apalagi orang lain. Makanya tidak benar tuduhan-tuduhan sebagian orang ketika mereka mengatakan bahwasanya mereka itu benar sendiri, mereka itu ingin mengkapling surga sendiri, selainnya masuk neraka katanya. Nah, hanya mereka saja, hanya golongannya saja masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Maka kita katakan, wallahi, demi Allah, demi Allah, nah, tidak pernah Ahlus Sunnah merekomendasi dirinya seperti itu. Tidak untuk dirinya, tidak untuk jamaahnya, tidak untuk orang lain, tidak untuk yang berceramah, tidak yang diceramahi, tidak untuk orang awam kaum muslimin. Demi Allah, siapa yang berani merekomendasi kami ini masuk surga, pasti masuk surga? Tidak ada yang berani. Berharap iya, tentu kita berharap supaya masuk surga. Tapi kalau memastikan saya ini pasti masuk surga, yang masuk golongan saya pasti masuk surga, yang di luar pasti neraka, ini tidak pernah diucapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan itu bukan dakwah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Hanya sebagian orang kadang salah paham.
Ya, ketika diajak kepada kebaikan, diajak kepada kebenaran, ya kemudian mereka suudzonnya seperti itu. Ya, padahal kita tidak boleh bersuudzon. Ya, kaum muslimin yang mengajak kepada kebaikan, kita berbaik sangka kepada dia, jangan berburuk sangka. Ya, menyatakan bahwasanya oh ini paling benar sendiri. Ya, hanya dia sendiri yang masuk surga, yang lainnya neraka. Siapa yang bilang seperti itu? Itu tuduhan-tuduhan dusta yang harus dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Nah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak berani merekomendasi orang lain, merekomendasi diri sendiri. Tidak ada yang seperti itu. Nah, yang sama kalau misalnya disebutkan hadis ya. Ini yang paling terkenal juga, dan ini yang terkadang biasa menjadi tuduhan kepada dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwatus salaf, terkait dengan hadis perpecahan umat itu. Nabi kan bersabda, wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku, kata Nabi, terpecah belah menjadi 73 golongan. Kata Nabi apa? Sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, hanya satu di dalam surga. Nah, sebagian orang salah paham, ya. Oh, itu satu dalam surga maksudnya mereka. Nah, yang lainnya neraka semua. Subhanallah. Ya, siapa yang memahami hadis seperti itu? Nah, kemudian yang lainnya pasti masuk neraka. Wallahi tidak seperti itu. Ahlu sunnah wal jamaah tidak memahami yang seperti itu. Kita berharap semoga kita masuk dalam satu golongan itu, tentu saja. Nah, yang disebut oleh Nabi, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka yang selamat itu adalah mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya sahabatku. Itu yang kita berharap bisa masuk ke dalam golongan itu. Nah, kita yang menempuh jalan itu saja tidak berani memastikan saya masuk surga, saya pasti masuk surga. Enggak. Tetapi yang pasti masuk surga, yang berada di atas jalan itu dari penghujung, dari awalnya sampai sampai penghujung hayatnya, dia tetap berada di atas itu. Secara umum pasti masuk surga. Tetapi kalau merekomendasi diri sendiri, ya saya ini masuk surga, kelompok saya masuk surga, tidak ada yang seperti itu. Kita berusaha ya untuk bisa berada di atas jalan ahli surga, dan kita menghindar dari jalannya ahli neraka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dalam sebagian nuskhah cetakan terkait dengan ucapan Imam Al-Barbahari ada tambahan di situ. Ini kata beliau, wala tadri ma yasbiqu lahu indal maut. Engkau tidak tahu apa yang diperbuat olehnya ketika dia menjelang ajalnya, ketika dia menjelang kematiannya, ilallah minan nadam. Boleh jadi dia menyesal dengan dosa-dosanya. Ini orang mungkin dia sebelumnya bermaksiat, kemudian meninggal. Jangan langsung kau vonis, ini pasti neraka ini. Pasti neraka ini. Tidak boleh. Bisa jadi di akhirnya dia menyesal. Akhirnya itu yang kadang kita tidak tahu. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idza mata 'alal Islam. Idza mata 'alal Islam. Dan apa yang Allah perbuat ya dalam hal tersebut, di waktu itu apabila dia mati di atas keislaman. Nah, ini yang dimaksud di sini wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan perantaraan para malaikatnya ketika dia menjelang ajalnya, dari kenikmatan yang abadi, nikmat yang dia akan rasakan di dalam kuburnya, atau pada hari dia dikumpulkan, pada hari dibagikan amal-amal kebaikannya, di hari tatkala orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka mengkhawatirkan dirinya dengan azab yang akan menimpa dirinya dan terus-menerus menimpa dirinya. Karena orang yang meninggal itu dia bisa menyaksikan malaikat terkadang. Itulah yang Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat yang bidul wujuh, yang wajah mereka putih berseri bagikan matahari. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini memberi kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
Nah, ini apa? Ini untuk orang-orang yang beriman, sehingga mereka bergembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk mereka. Sementara ya, orang-orang kafir dan munafikin, Allah berfirman dalam Al-Quran, walau tara idzidz zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya engkau melihat tatkala orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, sementara para malaikat memukulkan dengan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, kata malaikat itu, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian, ruh-ruh kalian, al-yauma tujzauna adzabal hun, di hari ini kata malaikat kalian akan diazab, kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, karena sebab kalian berkata-kata atas nama Allah tanpa kebenaran, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan tidak samar bagi kita hadis Al-Bara ibnu Azib yang panjang itu dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bagaimana Nabi menceritakan kondisi orang beriman ketika dia meninggal dan kondisi orang kafir atau munafik ketika dia meninggal. Iya, dan itu perjalanan kita pada saat kita meninggal dunia. Ini sebelum kita masuk ke dalam kubur, itu ada perjalanan ruh. Perjalanan ruh setelah dicabut oleh malaikat maut ke atas langit. Ya, ketika orang beriman itu akan meninggal, maka turun para malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Turun kepada dia. Ini bukan malaikat maut. Ini malaikat yang menghadiri kematiannya. Malaikat-malaikat ini menunggu kedatangan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Datanglah malaikat maut itu. Dialah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Ketika dicabut nyawanya orang beriman ini, ya, langsung diambil dan disambut oleh malaikat-malaikat tadi, bukan dibawa oleh malakul maut. Malakul maut tugasnya cuma mencabut nyawa saja. Setelah itu diambil oleh malaikat-malaikat yang tadi menunggu malakul maut. Malaikat-malaikat inilah yang membawa ruh tadi ke atas langit. Ketika dia ruh yang baik, ya, keluar aroma yang harum, ya, kemudian dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai pada akhirnya dikembalikan lagi ruhnya ke dalam kuburnya. Baru dia dapat nikmat kubur. Nah, sementara orang kafir, munafik, zalim juga begitu keadaannya. Ketika dicabut nyawanya, ketika sakaratul maut, malaikat datang turun, tapi malaikat-malaikat yang sangar menunggu kedatangan malaikat maut, mencabut nyawanya dengan keras. Kemudian setelah dicabut, ya, kemudian diserahkan nyawanya ini kepada malaikat-malaikat yang tadi hadir, lalu dibawa ke atas langit. Tetapi ketika di atas langit tidak dibukakan pintu langit. Akhirnya nyawanya dicampakkan, dilemparkan oleh Allah ke jasadnya yang ada di kuburnya. Makanya disebutkan oleh Nabi, ketika mayat itu diantar oleh orang-orang yang mengantarnya, ketika orang-orang yang mengantarnya pulang, kata Nabi SAW, sungguh mayat-mayat itu, orang-orang yang meninggal itu, jenazah-jenazah itu bisa mendengar suara terompah, suara sendal orang yang habis mengantarnya pulang kembali ke rumahnya. Dia sungguh mendengarkan suara sendalnya. Barulah datang malaikat Mungkar dan Nakir, kemudian bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang bisa menjawab, maka dia dapat nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab, maka dia yang mendapatkan azab kubur. Waliyadzubillah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah Taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan seperti biasa, ba'da Isya kita akan lanjut dengan pembahasan kitab Jual Beli dan Harta Haram dari kitab Al-Buyu dari Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.